Timnas Indonesia kembali ukir sejarah. Kali ini untuk pertama kalinya Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Namun Indonesia sudah ditunggu tim hebat Australia pada 28 Januari nanti. Apa kunci kesuksesan Indonesia di Piala Asia tahun ini? Mampukah Indonesia melaju lebih jauh? Kita akan mengulasnya bersama pengamat sepak bola Bung Akmal Marhali. Selamat sore Bung Akmal. Selamat sore Mega, salam sepak bola. Salam sepak bola, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Ini hal yang luar biasa, patut membanggakan bahwa skuad Garuda ini lolos masuk ke 16 besar. Sebelum saya akan bertanya mengenai kunci keberhasilan Indonesia seperti apa, apakah menurut Bung Akmal ini sebuah keberuntungan ataukah memang hasil kerja keras dari skuad Garuda, Bung Akmal? Ya, yang pertama hasil kerja keras plus keberuntungan, itu yang didapatkan. Dua-duanya ya? Dua-duanya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pertama kita sudah berjuang keras berhadapan dengan Irak, kita kalah 1-3, kemudian kita melawan Jepang juga kalah 1-3, tapi kita sudah berjuang maksimal ketika kita menang 1-0 melawan Vietnam sehingga kita mendapatkan 3 poin. Namun kemudian nasib kita sebenarnya ditentukan oleh tim-tim lain untuk bisa lolos ke babak 16 besar ya, di mana sebenarnya di menit 8 sebenarnya peluang Indonesia ketika itu sudah pupus ketika Oman mampu menang lewat gol Mohsen Al-Ghassani. Kemudian permainan gemilang dari kiper Kirgistan, Tokotaev juga ikut membantu Indonesia untuk bisa lolos. Ditambah tadi pahlawannya adalah Joel Kojo yang mencetak gol di menit 80. Dan ketika itu dipastikan Indonesia bisa lolos ke babak 16 besar dan mencetak sejarah untuk pertama kalinya. Pelatih Timnas Sintayong juga mengatakan bahwa kita ini berkat bantuan Tuhan sehingga kita bisa lolos ke babak 16 besar. Karena memang ditentukan di laga-laga yang dilakukan oleh tim-tim lain. Beruntungnya adalah kita bisa mendapatkan kesempatan itu setelah akhirnya ya Oman hanya bisa bermain imbang 1-1 melawan Kirgistan. Tapi apapun sejarah ini perlu diapresiasi dan kita patut syukuri bersama sehingga target untuk lolos 16 besar tercapai. Tinggal nanti bagaimana kita melawan Australia, kita harus bisa tampil lebih lepas, nothing tulus, sehingga kemudian tidak ada beban para pemain untuk menunjukkan penampilan terbaiknya demi bangsa dan negara. Iya, prestasi yang luar biasa diperoleh oleh skuad Garuda karena kalau kita tahu bahwa sejak tahun 1996 ya Bung Akmal ya, dan sempat absen 16 tahun dan akhirnya Indonesia bisa lolos ke babak 16 besar. Kalau Bung Akmal menilai apa sih yang menjadi kunci keberhasilan Indonesia di Piala Asia tahun ini? Ya, kuncinya adalah kekompakan tim, kerjasama tim, dan tentunya adalah kerja keras para pemain di lapangan, itu yang menjadi kuncinya. Tapi kemudian yang perlu kita patut syukuri juga tadi itu faktor keberuntungan juga kita bisa lolos ke babak 16 besar dengan kita kan satu dari 4 peringkat terbaik yang kalau dicatat misalnya kita poin terendah dengan poin 3, sementara lainnya misalnya Yordania, Suriah, Palestina dengan poin 4. Nah ini yang kemudian menjadi modal ketika kita dalam posisi underdog, harusnya nanti kita ketika bermain di babak knockout untuk pertama kalinya melawan Australia di Ali Jassim Stadium, kita bisa tampil paripurna, memberikan yang terbaik walaupun misalnya posisi Indonesia dalam status underdog. Dan kalau kita bicara rekor pertemuan dengan Australia misalnya, dari 13 pertemuan kita hanya mampu 2 kali menang, 3 kali imbang, dan Australia 8 kali menang. Kemenangan yang terakhir kita raih pada kualifikasi Piala Dunia pada 1981, di mana ketika itu kita menang 1-0 lewat gol Heri Kiswanto, dan artinya sudah 43 tahun silam, sudah 43 tahun kita tidak pernah menang melawan Australia. Nah ini akan menjadi tugas tentunya buat pelatih Sintayong bagaimana memotivasi para pemain bahwa sejatinya Australia juga bukan sesuatu yang tidak bisa dikalahkan. Secara rekor pertemuan mereka unggul, tapi mereka juga masih mungkin untuk dikalahkan. Siapa yang menyangka misalnya tim hebat Korea Selatan bisa ditahan imbang Malaysia 3-3 misalnya. Siapa yang sangka kemudian Thailand, negara sesama ASEAN, bisa menahan Arab Saudi 0-0 misalnya. Dan siapa yang menyangka kemudian kita bisa mencetak sejarah juga di 3 pertandingan penyisian kita selalu bisa mencetak gol. Artinya tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola, tinggal bagaimana nanti manajemen
timnas, bisa memberikan stimulan kepada para pemain. Ini kesempatan kita untuk mencetak sejarah kedua, lolos ke babak perempat final, walaupun lawan yang dihadapi adalah Australia, negara yang sudah menjadi langganan tampil di Piala Dunia. Iya, jadi banyak hal yang tak terduga ya Bung Akmal ya. Ternyata juga Betul. Indonesia bisa lolos di 16 besar. Kalau melihat hal itu tentunya tidak terlepas dari peran Sintayong. Apakah Sintayong ini pantas dipertahankan usai capaian yang begitu luar biasa pada tahun ini? Ya, yang pasti target yang dicanangkan oleh PSSI babak 16 besar sudah tercapai. Tinggal apakah kemudian PSSI akan mempertahankan pelatih Sintayong atau tidak, itu kan keputusannya pasti ada di PSSI. Yang pasti setelah Piala Asia ini harus ada evaluasi terlebih dahulu, apa kelemahan dan keberhasilan yang kita dapatkan di Piala Asia, apa yang kemudian menjadi target-target ke depan. Karena sejatinya Piala Asia ini kan bagian dari sisa dari kontrak dari Sintayong yang diperpanjang sampai bulan Juni. Artinya setelah itu akan ada kualifikasi Piala Dunia lagi, di mana pada 21 Maret dan 26 Maret kita akan home away melawan Vietnam yang kita kalahkan di babak penyisihan grup D Piala Asia. Kemudian Sintayong juga akan membawa tim nasional Indonesia tampil di Piala Asia U23 pada 15 April sampai 3 Mei mendatang, di mana Indonesia berada satu grup dengan tuan rumah Qatar, Yordan, dan juga Australia. Artinya mungkin medio ini antara Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia sampai Piala Asia U23 akan menjadi bahan buat PSSI untuk kemudian apakah melanjutkan kontrak dengan Sintayong dengan jangka panjang atau kemudian akan melakukan evaluasi dan melakukan penyegaran. Yang tahu ini semua sejatinya adalah PSSI gitu kan. Tapi kalau kemudian bicara apa keberhasilan Sintayong, yang pertama dia mampu meregenerasi para pemain tim nasional kita saat ini menjadi pemain yang rata-rata usia termuda 24,3 tahun di Piala Asia kali ini, dan ini menjadi modal penting buat Indonesia ke depan karena pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, kemudian juga ada Justin Hubner, Ivar Jenner, dan juga Elkan Bagot. Ini kan pemain-pemain muda yang disertakan di Piala Asia tapi mampu tampil luar biasa, dan ini akan menjadi modal tim nasional Indonesia untuk meraih prestasi terbaik ke depannya. Tapi yang sekali lagi yang harus dilakukan adalah PSSI setelah Piala Asia harus melakukan evaluasi, di mana misalnya ke depan ketika akan menghadapi event-event besar juga disiapkan program-program yang maksimal sehingga para pemain di turnamen yang diikuti juga bisa tampil menampilkan permainan terbaik. Termasuk diantaranya PR-nya adalah mensinkronisasi antara jadwal kompetisi dengan jadwal timnas. Jangan sampai kemudian jadwal timnas bentrok dengan jadwal kompetisi yang pada akhirnya ada tarik ulur antara pihak klub dengan PSSI untuk merekrut pemain-pemain terbaik tampil di event-event yang diikuti. Oke, baik. Bung Akmal, namun di prestasi ini masih saja ada komen negatif dari para netizen ataupun masyarakat Indonesia bahwa ada komen Indonesia lolos hasil giveaway, Bang Akmal. Tanggapannya? Ya, apa namanya, dunia medsos kan memang dunia yang tidak bisa kita kendalikan. Gitu kan. Setiap orang bisa dan berhak berpendapat. Dan saya pikir siapapun berhak untuk mengkritik, karena kritik itu bagian dari bentuk cinta sebenarnya terhadap tim nasional Indonesia. Jadi kalau kata Gus Dur, daunnya adalah kalau saya mengkritik Megawati bukan karena saya benci, tapi karena saya mencintai beliau untuk bisa konsisten. Itu cerita yang kemudian khusus sampai. Begitu juga dengan para netizen kita gitu kan. Kalau kemudian dia mengkritisi, jadikan kritik itu sebagai stimulan. Karena menurut saya kritik itu adalah setengah dari penyelesaian masalah, setengahnya lagi adalah kerja keras di lapangan. Jadi jangan kemudian juga kita baper terhadap kritik yang disampaikan. Anggap aja itu sebagai vitamin buat kita untuk bisa menampilkan permainan terbaik. Dan saya pikir mentalitas para pemain juga bisa diuji lewat kritikan-kritikan yang disampaikan oleh para netizen. Karena bagaimanapun mereka mengkritik tentunya ini karena kehausan mereka terhadap keringnya prestasi tim nasional kita. Dan saya pikir pada babak 16 besar semua akan memberikan dukungan total kepada tim nasional Indonesia untuk bisa bikin kejutan lagi di Piala Asia. Karena kalau kita bikin kejutan di babak knockout, ini akan menjadi prestasi yang luar biasa dan tentunya akan menjadi modal bagus buat Sintayong tadi untuk bisa diperpanjang kontraknya oleh PSSI. Oke, baik. Terakhir Bung Akmal, kalau kita melihat bahwa Indonesia sudah ditunggu oleh Australia dari ranking sangat timpang, namun mampukah Indonesia setidaknya mengimbangi Australia, dan juga strategi apa yang harus diterapkan Sintayong dan juga skuad Garuda untuk menghadapi Australia, Bung Akmal?
Ya, Australia ini kan gaya mainnya adalah gaya main Eropa karena mereka banyak pemainnya yang tampil juga di kompetisi Eropa, di Liga Inggris, Liga Italia dan sebagainya. Jadi kalau gaya bermain Australia ini hampir mirip-mirip dengan Eropa yang pastinya akan mengandalkan kekuatan umpan-umpan diagonal dengan pemainnya yang punya postur tinggi ideal gitu kan. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi oleh pelatih Sintayong, di mana bola-bola diagonal acap menjadi salah satu sumber masalah dari lini pertahanan Indonesia. Yang kedua, dalam pertandingan misalnya melawan tim-tim besar seperti melawan Irak dan juga melawan Jepang, kita menggunakan strategi parkir bus ya, ultra defensif untuk mengandalkan serangan balik. Dan di sini masih ada problem ketika kemudian transisi setelah diserang untuk melakukan serangan balik, lini depan kita belum begitu maksimal untuk bisa memanfaatkan peluang yang didapatkan. Kita lihat misalnya 3 gol yang dicetak oleh timnas di Piala Asia kali ini justru tidak lahir dari pemain depan. Ya, lahir dari Marcelino Ferdinand, kemudian penalti Asnawi Alam, dan terakhir dari Sandy Walsh yang notabene pemain belakang. Jadi problem utama tim nasional kita saat ini adalah di lini depan yang belum begitu tajam, dan kita berharap Rafael Struijk, kemudian Sananta yang di 3 pertandingan tidak dimainkan karena mengalami cedera, kita berharap juga sudah pulih sehingga bisa tampil maksimal. Ada juga Dimas Derajat dan Dendi Sulistiawan serta striker muda Heki Caraka. Kita berharap mereka bisa menampilkan permainan terbaiknya di lapangan, dan yang paling penting adalah perlu diingat tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola. Nothing is impossible ya. Segala sesuatunya bisa terjadi dan nggak ada kemudian kita underdog, kita harus kalah. Bisa jadi kita bisa menang. Kun payakun kan gitu. Iya, baik. Terima kasih banyak Bung Akmal. Kita berharap bahwa timnas Indonesia punya terobosan dan juga prestasi baru di Piala Asia 2023. Terima kasih Bung Akmal. Salam olahraga. Sama-sama. Salam sepak bola.